Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi semua ini, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya. Mengambil peralatan makan dan minum. Namun, setelah makan dan minum, hanya ketika Zhu Hengyu hendak pergi. Bersemangat, saya memesan meja besar makanan. Ketika Du Tian dan Jin Hao pergi sekarang, mereka benar-benar tersesat dan lupa untuk check out. Tapi untungnya, bagaimanapun, ini hanyalah sebuah restoran kecil. Bahkan jika semua hidangan khas berada di satu piring, itu tidak akan memakan biaya banyak. Check out terakhir, tentu saja. 12 hidangan berharga total Zhu Hengyu lebih dari 600. Melihat piring dan mangkuk sisa makanan di atas meja, Zhu Hengyu melambai dan berkata dengan keras, "Bawalah. Bawakan aku kotak makan siang, aku ingin berkemas." Seperempat jam kemudian, Zhu Hengyu membawa Yan Hui di punggungnya, membawa kotak makanan bambu besar di tangannya, dan berjalan keluar dari restoran. Lihat waktu itu, makanan ini dimakan dari siang hingga setengah sore. Ketika kami berjalan ke sini dan kembali ke daerah kumuh, sudah sore. Jangan berani mengabaikan. Zhu Hengyu menggendong Yan Hui di punggungnya dan berjalan kembali ke daerah kumuh. Sama seperti Zhu Hengyu yang menilai, ketika Zhu Hengyu menggendong Yan Hui dan kembali ke perkampungan kumuh dengan berkeringat. Matahari terbenam tampak merah, dan hampir jatuh. Membawa Yan Hui di punggungnya, dia memasuki gubuk dan dengan lembut meletakkannya di tempat tidur. Zhu Hengyu menyeka keringatnya dan menjawab Yan yang sangat lemah, "Apakah ada sumur di permukiman kumuh ini?" Yan Hui menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, tidak ada sumur, tapi aku menggali waduk di halaman belakang, di mana ada air bersih." Mendengar apa yang dikatakan Yan Hui, Zhu Hengyu juga tiba-tiba teringat. Memang ada kolam di sudut halaman belakang. Berbicara tentang kolam sebenarnya agak berlebihan. Lebih tepatnya, itu hanya lubang besar. Mengambil baskom kayu, Zhu Hengyu berjalan keluar dari gubuk, mengambil air bersih dari genangan air di belakang, dan kembali ke gubuk. "Lempar sapu tangan yang Anda bawa ke bak mandi." Zhu Hengyu dengan cepat melepas jubahnya. Ngomong-ngomong, ada pria di gubuk, dan Zhu Hengyu tidak ada yang harus dihindari. Karena itu, ia telanjang. Mengambil sapu tangan di baskom kayu, Zhu Hengyu dengan gembira dibilas dengan air di baskom kayu. Meskipun jubah sutra es yang dikenakan oleh Zhu Hengyu tidak akan terkontaminasi dengan kotoran, Zhu Hengyu telah berkeringat banyak karena hubungan antara membawa Yan Hui di punggungnya. "Jika Anda tidak membilasnya sesegera mungkin, saya khawatir akan segera busuk." Dengan suara air, Zhu Hengyu dengan senang mengambil sapu tangan, merendamnya di baskom, dan mencucinya dengan hati-hati. "Tapi saya tidak memperhatikan bahwa di tempat tidur." Yan Hui menatap Zhu Hengyu dengan mata cerah. Sepasang mata hitam dan putih besar keduanya penasaran dan malu melihat Zhu Hengyu. Wajah kelabu Yan Hui, jika tidak ada, menunjukkan sedikit warna pink. Melihat mata Zhu Hengyu, ada cahaya yang samar-samar menakjubkan dan memabukkan. Selama pencucian yang menggembirakan, Zhu Hengyu sangat memperhatikan tatapan Yan Hui. Dengan senyum lembut pada Yan Hui, Zhu Hengyu berkata, "Jangan khawatir, aku akan mencucinya untukmu segera setelah aku selesai mencuci." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu yang sangat lembut, wajah Yan Hui menjadi lebih cerah, dan rasa malu di matanya menjadi lebih kuat. Perasaan senang dari matahari terbenam, yang diproyeksikan dari jendela gubuk, jatuh ke tubuh Zhu Hengyu. Tubuh Zhu Hengyu dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan. Terseret di sudut gelap pondok, Yan Hui memandang Zhu Hengyu. Seluruh pribadi Zhu Hengyu tampaknya bersinar. Otot yang kuat, seperti karya pematung ulung, mengandung keindahan yang tiada banding dan memabukkan. Lap tubuh dengan lembut dengan sapu tangan yang dicelupkan ke dalam air bersih. Air cipratan, seperti bintang-bintang emas, terbang di udara. Yan Hui tahu bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah mau melupakan pemandangan indah yang menakjubkan di depannya. Butuh Zhu Hengyu seperempat jam untuk akhirnya selesai mencuci. Setelah itu, Zhu Hengyu mengambil baskom kayu, bergegas ke halaman belakang lagi, dan kembali dengan baskom berisi air jernih. Ketika Zhu Hengyu kembali ke gubuk lagi, matahari sudah terbenam di belakang gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Cahaya di daerah kumuh redup dalam sekejap. Selain itu, Yan kembali ke posisi tempat tidur, sudah berada di sudut gelap. Oleh karena itu, meskipun kurang dari 100 napas waktu, cahaya di gubuk itu langsung redup beberapa kali. Untungnya, meski matahari jatuh di belakang gedung, langit masih cerah. Dalam cahaya langit, meskipun cahaya di gubuk agak redup, masih bisa dibedakan dengan jelas. Berjalan ke tempat tidur dengan baskom. Zhu Hengyu dengan lembut meletakkan baskom kayu, melemparkan sapu tangan ke baskom kayu, dan membilasnya dengan lembut.
Melihat Yan mundur di tempat tidur, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, Anda mengalami cedera, dan kebersihan harus dilakukan dengan baik, jika tidak, kecerobohan akan memperburuk luka. Yan Hui mengangguk malu-malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Memandang ke Yan Hui. Tanpa diduga, fisikmu benar-benar baik, sudah berapa lama, wajahmu telah mendapatkan beberapa darah. Yan Hui mengerutkan bibirnya, darah di wajahnya tampak semakin kuat. Karena kedua belah pihak adalah laki-laki, Zhu Hengyu tidak malu. Dia melepas pakaian Yan Hui. Memandang Yan Hui yang kurus dan layu. Zhu Hengyu mendesah pelan. Dia mengambil sapu tangan dari baskom dan menggosoknya dengan lembut. Melihat ekspresi Zhu Hengyu yang sangat lembut dan menyedihkan. Melihat tatapan Zhu Hengyu, ekspresi penyesalan. Mata Yan Hui cerah, dan hatinya lembut dan segar. Zhu Hengyu dengan hati-hati menyeka tubuh Yan Hui. Pertama, wajah, lalu leher, dan kemudian dada tipis yang bisa dengan jelas membedakan masing-masing tulang rusuk. Lalu ada perut yang keriput, yang hampir menempel di punggung. Melihat Zhu Hengyu dengan mata yang tidak berkedip, Yan Hui mengerutkan bibirnya dan membuka mulutnya, seolah mengatakan sesuatu. Tapi saat selanjutnya, Zhu Hengyu mengambil celana dalamnya. Dalam sekejap mata Yan Hui menyipit dengan cara berkabut, dan darah di wajahnya menjadi lebih kuat. Melihat ekspresi memutar Yan Hui, Zhu Hengyu tersenyum dan berkata, jangan malu, semua orang adalah laki-laki, dan tidak ada yang harus dihindari. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, wajah Yan Hui menunjukkan ekspresi aneh. Melihat keinginan Yan Hui untuk berbicara, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Meskipun semua orang laki-laki, tampaknya Yan Hui tidak hanya canggung, tetapi Zhu Hengyu juga tidak terlalu senang. Namun, ada luka di sisi dalam kaki kanan Yan Hui. Jika Anda tidak menggosoknya dengan hati-hati, Anda bisa membuat luka semakin parah. Karena itu, bahkan jika Anda merasa canggung, Anda masih harus menghapusnya. Memutar kepalanya, Zhu Hengyu tidak melihat Yan Hui, melainkan melihat ke arah pintu. Setelah menggosok tangan kanan, saya tidak tahu di mana itu. Selanjutnya, Zhu Hengyu membilas sapu tangan. Usap kaki kering Yan Hui. Berbicara dengan cepat, tetapi sebenarnya, Zhu Hengyu menggosok selama 1/4 jam sebelum akhirnya berakhir. Ketika akhirnya berakhir, Zhu Hengyu menoleh untuk melihat kembali ke Yan. Ketika saya melihatnya, Yan Hui menoleh dan melihat ke arah dinding, malu untuk melihatnya. Zhu Hengyu menarik selimut tipis ke tubuh Yan Hui, dan berkata dengan lembut, kamu istirahat dulu. Aku akan memanaskan makanan dan segera datang. Setelah berbicara, Zhu Hengyu mengambil bak mandi, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Saat Zhu Hengyu berbalik, Yan Hui menoleh dengan tenang. Sepasang mata besar yang ditemukan dalam warna hitam dan putih memandang Zhu Hengyu untuk sesaat. Cahaya di matanya sangat rumit. Segera, Zhu Hengyu menggabungkan beberapa makanan bersama dan memasak sepanci rebusan. Mencium aroma tajam dari makanan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan air liur. Zhu Hengyu tidak dicampur secara acak, tetapi dipilih dengan hati-hati sesuai dengan daging dan sayuran yang berbeda. Rasanya sangat menakjubkan. Sambil memegang semangkuk besar makanan, Zhu Hengyu berjalan ke tepi tempat tidur. Tepat ketika dia akan berbicara, Yan Hui berkata dengan malu-malu, saya pikir, pergi dan buatlah lebih mudah. Zhu Hengyu buru-buru meletakkan mangkuk besar di tangannya dan dengan hati-hati membantu Yan Hui. Melihat Yan Hui dengan prihatin, Zhu Hengyu berkata, apakah kamu pergi untuk kenyamanan di rumah? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yan menjawab dengan wajah ragu. Apakah nyaman tinggal di rumah? Melihat kebingungan Yan Hui, Zhu Hengyu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, maksudku, apakah Anda solusi besar atau solusi kecil? Jika itu penjelasan kecil, itu bisa dilakukan di rumah untuk menghindari angin dingin. Jika itu adalah solusi besar, tidak ada cara lain selain mengambil tindakan untuk tetap hangat sebelum pergi keluar. Saya mendengar kata-kata Zhu Hengyu. Yan Hui berkata dengan malu-malu, aku ingin menjelaskan, tapi aku tidak di rumah, aku akan keluar. Zhu Hengyu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Yan Hui. Tapi pikirkan baik-baik, 1 hari dan 1 malam, Frost Battlefield akan terbuka. Selama Yan Hui dibawa ke Frost Battlefield, dia bisa menyembuhkannya secara instan, bahkan jika dia terluka parah. Antara berpikir, Zhu Hengyu mengangguk, membantu Yan Hui mengenakan pakaian, dan membungkus kasur tebal di bagian luar pakaian. Ini membantu Yan Hui dan berjalan keluar dari gubuk. Malam itu redup, suhu di sekitarnya juga turun ke suhu musim gugur. Meskipun belum beku, itu sudah cukup dingin. Ketika angin dingin bertiup, Yan Hui menggigil seketika. Namun demikian, Yan Hui mendorong tangan Zhu Hengyu dan berkata dengan keras kepala, aku akan pergi sendiri, kamu, jangan ikuti. Di hadapan penolakan Yan Hui, Zhu Hengyu bisa mengerti. Meskipun semua orang adalah seorang pria, dia menempatkan dirinya dalam situasi itu untuk sesaat. Dia mengubah namanya menjadi Yan Hui, dan dia tidak menginginkan pria lain, jadi dia memperhatikannya menjelaskan. Itu terlalu memalukan. Ya, aku akan menunggumu di sini, jika kamu butuh bantuan, telepon aku kapan saja. Mengangguk sedikit, Yan Hui menyeret kaki kanan yang terluka dan berjalan terlatih-tatih menuju gubuk.
Semua jalan ke sudut di sebelah gubuk. Yan Hui melihat dengan hati-hati ke arah Zhu Hengyu dan memastikan bahwa dia tidak mengikuti. Kemudian dia membuka ikatan bajunya dan berjongkok dengan lembut. Dalam seminggu terakhir, Yan Hui belum makan apapun, hanya minum air untuk mempertahankan hidupnya. Bukannya dia tidak mau makan, tetapi benar-benar tidak ada yang bisa dimakan. Bahkan pada siang hari ini, saya hanya minum semangkuk sup ayam. Karena itu, ia tidak membutuhkan solusi besar. Alasan mengapa saya ingin penjelasan kecil sekarang adalah hanya karena semangkuk sup ayam pada siang hari terlalu besar. Sebenarnya, Yan Hui sudah lama ingin menjelaskan. Tapi, saya malu berbicara. Tapi sekarang tidak apa-apa, aku akhirnya bisa bernapas. Setelah menghela napas panjang, Yan Hui berdiri dengan nyaman, mengangkat celananya, berbalik dan berjalan ke arah Zhu Hengyu. Melihat Yan Hui yang terhuyung-huyung, Zhu Hengyu buru-buru membuka pintu gubuk dan membantu Yan Hui masuk. Dengan dukungan Zhu Hengyu, Yan Hui berbaring di tempat tidur lagi. Setelah itu, Zhu Hengyu mengambil sapu tangan yang basah, mengambil tangan Yan Hui, dan menghapusnya. Aku menatap Zhu Hengyu dengan curiga. Yan Hui berkata dengan bingung, tidakkah Anda menghapusnya sekarang, mengapa Anda menghapusnya lagi? Setelah pergi ke toilet, tentu saja kamu harus mencuci tangan. Tapi, aku tidak bisa menggunakannya untuk solusi kecil. Tidak bisa menggunakan tangan. Mendengar apa yang dikatakan Yan Hui, Zhu Hengyu tertegun. Dalam pikiranku, aku membayangkan postur seperti apa yang dibuat Yan Hui untuk menjelaskan tanpa menggunakan tangannya. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu tidak bisa memikirkannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Hengyu berkata, apakah Anda menggunakan tangan atau tidak, Anda harus mencuci tangan setelah pergi ke toilet dan sebelum makan. Ini lebih bersih, bukan? Oh, Yan Hui menundukkan kepalanya karena malu. Memikirkannya sekarang, memang itulah masalahnya. Bahkan jika saya tidak menggunakan tangan saya kotor ketika saya mengangkat celana. Lihatlah Zhu Hengyu. Yan Hui diam-diam mempermalukan dirinya sendiri. Ini benar-benar pria yang tampan. Dibandingkan dengan dia adalah babi yang berguling-guling di lumpur. Yan Hui diam-diam malu. Zhu Hengyu mengambil sendok, mengisi sesendok piring, dan mengembalikannya kepada Cao Yan. Sendok demi sendok, Zhu Hengyu memberi makan piring dalam mangkuk ke Yan Hui sedikit demi sedikit. Meskipun saya minum sup ayam pada siang hari, itu jauh lebih buruk daripada kelezatan saat ini. Namun, setelah hanya memberi makan Yan Hui selusin suap, Zhu Hengyu berhenti menyusui. Melihat keinginan dan ketidakpuasan Yan Hui, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu terlalu kurus dan fungsi pencernaanmu terlalu lemah. Kamu tidak bisa makan terlalu banyak makanan berminyak sekaligus. Kamu masih terluka, apalagi makan lebih banyak. Hal terbaik untuk tubuh Anda adalah makan dalam porsi kecil. Mendengar apa yang dikatakan Zhu Hengyu, Yan Hui tampaknya mengerti tetapi tidak mengerti apa yang dikatakan Zhu Hengyu. Namun, meskipun Yan Hui ingin makan lebih banyak tetapi Zhu Hengyu tidak mengizinkannya, ia pasti akan patuh. Melihat Yan Hui yang didambakan, Zhu Hengyu tertawa dan berjalan keluar dari tenda sambil memegang mangkuk. Waktu berlalu 1 menit demi 1. Setelah Yan Hui makan, dia tertidur lagi atas permintaan Zhu Hengyu. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur, Yan Hui terbangun dengan linglung. Membuka matanya dengan curiga dan menatap. Seperti yang Anda lihat, langit di luar benar-benar gelap. Di depan tempat tidur, Zhu Hengyu membawa mangkuk besar. Mangkuk diisi dengan piring mengepul. Aroma tajam makanan membuat Yan Hui mengeluarkan air liur. Segera, Zhu Hengyu mengambil sendok mengisi makanan harum, dan memasukkannya sedikit demi sedikit ke mulut Yan Hui. Makan lebih sedikit. Ternyata ini makan lebih sedikit dan lebih banyak. Menonton Zhu Hengyu memberi makan makanan ke dalam mulutnya sedikit demi sedikit. Untuk sementara, Yan Hui hanya merasa sakit di hidungnya. Air mata mengalir tak terkendali. Karena saya ingat, pernahkah ada orang yang memperlakukannya dengan sangat baik. Karena Yan Hui terluka dan perut serta ususnya relatif lemah. Makanan yang disiapkan Zhu Hengyu untuknya pada dasarnya adalah hidangan sup. Meskipun saya sudah makan banyak, 80% di antaranya adalah sup. Setelah memberi makan makanan itu tengah malam, dan Zhu Hengyu harus beristirahat. Begitu Zhu Hengyu berjalan ke tempat tidur, Yan Hui berkata dengan wajah memerah, itu, aku ingin menjelaskan lagi. Yang ini, Zhu Hengyu mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu sebentar, Zhu Hengyu berkata, ini sudah tengah malam, dan suhu di luar terlalu rendah. Jika itu hanya penjelasan singkat, Anda bisa tinggal di rumah. Tidak mungkin. Dengan tegas menggelengkan kepalanya, Yan Hui dengan tegas berkata, bagaimana bisa nyaman di gubuk, kalau begitu, bagaimana orang bisa tinggal di sini? Jika kamu tidak bisa hidup, kamu harus hidup, kamu akan mati jika kamu pergi sekarang. Menghadapi kata-kata Zhu Hengyu, Yan dengan tegas berkata, bahkan jika aku mati, aku akan keluar untuk kenyamanan. Di hadapan kekeras-kepalaan Yan Hui, Zhu Hengyu tidak punya pilihan. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu akhirnya menyetujui permintaan Yan Hui. Selama Yan Hui masih hidup sebelum besok malam, Zhu Hengyu pasti akan menyembuhkannya sepenuhnya.
Dengan dukungan Zhu Hengyu, Yan Hui berjalan keluar dari gubuk dengan susah payah. Begitu pintu terbuka, angin dingin yang menggigit berhembus masuk. Di bawah angin dingin, Yan Hui merasa tubuhnya hampir membeku sesaat. Tidak berani mengabaikan, Yan Hui menyeret kaki yang terluka ke sudut gubuk. Kali ini, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Begitu dia berbelok di tikungan, dia membuka kancing celananya dan berjongkok. Segera, suara air berdering di bawah penutup malam. Di malam yang gelap, Yan Hui bergumam dalam benaknya, "Mengapa kamu menggunakan tanganmu? Aku tidak membutuhkannya." Sambil bergumam, Yan Hui cepat selesai membuka resleting, mengangkat celananya, dan berjalan keras menuju pintu gubuk. Zhu Hengyu sudah lama menunggu di pintu gubuk. Begitu Yan Hui berbalik, Zhu Hengyu membuka pintu, membantu Yan kembali ke gubuk, dan segera menutup pintu. Yan Hui pergi ke tempat tidur lagi dengan dingin. Tapi kemudian, Yan Hui secara pribadi merasakan buah pahit dari pertempuran melawan Zhu Hengyu. Yan Hui sudah lemah, tapi sekarang dia terluka parah lagi. Sekarang udara dingin menyerbu, semua pori-pori seluruh tubuh tersumbat, dan demam segera dimulai. Meskipun dia bersembunyi di tempat tidur Siang Nuan, Yan Hui merasa seolah-olah dia masih di luar, menggigil kedinginan. Tubuh kurus itu bergetar seolah mengayak sekam. Melihat Yan Hui benar-benar mulai terbakar, Zhu Hengyu tampak tak berdaya. Menghadapi Yan Hui, Zhu Hengyu mengulurkan tangannya dan dengan lembut memeluk tubuh kurus dan kurus Yan Hui ke lengannya. Sosok Yan Hui sangat pendek, hanya sedikit lebih dari 1,5 meter. Pendek dan kurus, Zhu Hengyu memegang kedua lengannya di lengan seolah-olah memegang bantal. Sekarang, meskipun Yan Hui terasa sangat dingin, kenyataannya, seluruh tubuhnya terasa panas. Di malam musim dingin, dengan bantal panas besar di lengannya, itu sebenarnya sangat nyaman. Pada waktu bersamaan, meringkuk dengan erat di lengan Zhu Hengyu, Yan Hui juga merasakan panas yang datang dari tubuh Zhu Hengyu. Tempat tidur sudah sangat hangat, tapi sekarang Zhu Hengyu memegangnya lagi. Segera, Yan Hui berkeringat. Banyak keringat, bahkan pakaian di tubuh Yan Hui basah. Ketika Zhu Hengyu akhirnya terbangun dengan tidak nyaman oleh sentuhan basah di tangannya. Langit di luar sudah terang. Meskipun ia hanya tidur selama lebih dari 3 jam, Zhu Hengyu tidur sangat nyenyak, dan 3 jam sudah cukup untuk mengembalikannya ke keadaan puncaknya. Setelah melihatnya, Yan Hui masih tidur. Dia menyentuh Yan dan berbalik pada tubuhnya, pakaian yang benar-benar basah oleh keringat. Untungnya, demamnya sudah hilang. Tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang hari. Di pagi dan siang hari, keduanya makan makanan mereka. Setelah makan siang, Zhu Hengyu mengangkat Yan Hui di punggungnya dan meninggalkan daerah kumuh. Di jalan, Zhu Hengyu mengendarai kereta dan mengendarai sampai ke lapangan utara. Sepanjang jalan, Yan Hui penasaran, tetapi tidak bertanya. Sampai sekarang, dia sepenuhnya mempercayai Zhu Hengyu. Bahkan jika Zhu Hengyu ingin menjualnya, dia bersedia membantu Zhu Hengyu menghitung uang. Sampai Zhu Hengyu membawanya dan berjalan ke alun-alun utara. Yan Hui tiba-tiba menyadari bahwa Zhu Hengyu akan membawanya ke medan perang beku. Matanya melebar takjub. Yan Hui tidak bisa percaya tebakannya. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk memimpin orang ke medan perang percobaan. Siapapun yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk membawa orang ke medan perang percobaan. Satu dihitung sebagai satu, dan mereka semua adalah kekuatan untuk mendominasi partai. Tapi pikirkan itu, bahkan penguasa kota-kota Tiandu adalah orang yang sangat dihormati. Masuk akal untuk bisa membawa orang ke medan perang percobaan. Jika bukan karena keberadaan yang begitu besar, di mana Dutian akan begitu dihormati. Dengan suara siulan, cahaya biru menggantung dari langit. Di sekitar Zhu Hengyu dan Yan Hui, cahaya biru meraung. Cahaya menyala, dan sosok Zhu Hengyu dan Yan Hui menghilang di tempat. Pada waktu bersamaan, medan perang es. Di alun-alun di Frost City, Zhu Hengyu dan Yan Hui muncul. Setelah berhasil tiba di Frost Square, Zhu Hengyu menghela nafas lega. Buka ikatannya, Zhu Hengyu memainkan Yan kembali. Setelah membalik tangan kanannya, Zhu Hengyu mengeluarkan bagian dari simpul akar Suesen. Sambil tersenyum, Cao Yan melewati bagian akar kembali, dan Zhu Hengyu berkata, "Oke, makan, dan kamu akan segera sehat." Menerima festival akar ginseng darah yang diserahkan oleh Zhu Hengyu. Meskipun dia tidak tahu apa itu, karena Zhu Hengyu ingin dia memakannya, dia akan menelannya tanpa ragu bahkan jika dia melihat racun di tenggorokannya. Menelan bagian akar ginseng darah. Dalam sekejap, arus panas melonjak antara dada dan perut Yan Hui. Arus panas yang hangat menyebar sampai ke anggota tubuh Yan Hui. Yan Hui hanya merasa bahwa 3 luka di tubuhnya menyegarkan dan gatal. Yan Hui tahu bahwa ini seharusnya sudah mulai tumbuh daging. Sekalipun gatal lagi, jangan sampai tergores. Namun, itu di luar harapan Yan Hui. Gatal ini hanya berlangsung selama beberapa napas sebelum secara ajaib menghilang. 3 luka hanya meninggalkannya dengan perasaan dingin yang membuatnya sangat nyaman. Melihat keheranan Yan Hui, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Menyentuh kepala Yan Hui, Zhu Hengyu berkata, "Luka Anda sudah sembuh, dan itu akan hilang segera setelah Anda menggosoknya, dan Anda tidak perlu membungkusnya terlalu keras."
Apa? Baiklah. Yan Hui tampak tidak percaya. Jika orang lain mengatakan ini, Yan Hui tidak akan pernah percaya. Tapi karena Zhu Hengyu mengatakannya, dia rela mempercayainya meskipun itu tidak masuk akal. Tanpa sadar mengulurkan tangannya dan menyentuh luka di dada kirinya. Ketika saya menyentuhnya, saya bisa dengan mudah merasakan bekas luka panjang. Gosok tangan Anda secara tidak sadar. Bekas luka yang panjang, seperti tanah berlumpur, mudah terhapus. Melihat adegan ini, Yan melihat ke belakang dengan takjub. Tanpa sadar tarik membuka rok, lihat ke bawah. Seperti yang bisa kulihat, luka yang masih menakutkan dan menakutkan sekarang telah menghilang. Di dada kurus, hanya tanda putih dan lembut yang tersisa, membuktikan bahwa memang ada luka yang pernah terbaring di sana. Melihat penampilan Yan Hui yang luar biasa, Zhu Hengyu berkata, "Oke, tidak nyaman di sini. Ikut denganku." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Yan Hui juga pulih. Jelas, ada banyak hal yang tidak cocok untuk dilakukan di depan umum. Saya melihat sekeliling, dan tentu saja, kerumunan di sekitar telah memperhatikan gerakan anehnya dan melihat ke atas. Setelah saling memandang, Zhu Hengyu meraih Yan Hui dan berjalan cepat menuju jalan. Sebelum pergi terakhir kali, Zhu Hengyu membeli sebuah bangunan kecil berlantai 2 yang terpisah di kota Frost ini. Di sana, semua peralatan sudah tersedia. Sepanjang jalan ke toko, begitu Zhu Hengyu membuka pintu, sesosok tubuh halus dengan wewangian, jatuh ke pelukan Zhu Hengyu. Angka ini bukan orang lain, itu bukan. Awalnya, selama setahun terakhir, Nier berada di celah es, ketika dia lapar, dia akan menggali lotus salju yang beku untuk dimakan. Karena memiliki handguard penyimpanan energi batu giok es, Zhu Hengyu tidak lagi membutuhkan 2 liontin giok penyimpanan energi berwarna-warni itu. Oleh karena itu, Zhang Chunhua dan Nier masing-masing mendapat 1. Di setiap liontin batu giok, Zhu Hengyu telah menyimpan sejumlah besar tenaga air. Bahkan jika Nier telah menyerapnya selama 1 tahun penuh, itu tidak bisa digunakan. Meskipun untuk Zhu Hengyu, dia pergi ke sini hanya beberapa hari. Namun, karena perbedaan dalam hukum waktu, Nier telah tinggal di Frost Battlefield selama setahun penuh. Sendirian, berkeliaran di medan perang beku ini selama setahun penuh. Kesepian seperti itu, kesunyian semacam itu, orang-orang yang belum mencicipinya tidak akan pernah mengerti. Menyentuh kepala Nier, Zhu Hengyu berkata, "Oke, jangan genit, ayo, aku akan mengenalkanmu seorang anak." Saat berbicara, Zhu Hengyu berbalik, menarik Yan Hui, dan memperkenalkan mereka berdua. Kemudian, Zhu Hengyu membawa Yan kembali dan bergegas ke kamar mandi. Hari ini, meskipun Yan Hui masih agak lemah, lukanya telah sembuh. Selain itu, di bawah nutrisi sendi akar ginseng darah, tubuh sangat sehat. Selama Anda makan dengan baik di masa depan dan menambah lebih banyak nutrisi, Anda akan segera sehat. Kali ini Zhu Hengyu datang ke Frost Battlefield murni untuk membuat beberapa pengaturan yang masuk akal untuk Nier. Bagaimanapun, dia ada di sini sendirian, itu agak berbahaya. Jika Anda tidak membuat pengaturan yang tepat, kecelakaan terlalu mudah. Di sisi lain, Yan Hui mengenakan jubah sutra es yang Zhu Hengyu keluarkan dari gelang kaisar es setelah dicuci. Meskipun seluruh orang lebih kurus, tetapi seluruh orang terlihat agak halus dan lemah. Zhu Hengyu secara pribadi memasak meja makanan lezat dengan bahan-bahan di gelang Raja Es. Sekelompok 3 orang makan berminyak. Setelah makan malam, Zhu Hengyu mengirim Yan Hui ke kamar tamu untuk beristirahat. Meskipun kesehatannya telah pulih, tulang-tulang Yan Hui masih lemah. Anda perlu makan dan minum lebih banyak, dan setelah Anda menambah lemak, Anda akan benar-benar sehat. Zhu Hengyu tinggal di ruang tamu, mendengarkan celoteh Nier tanpa henti. Setelah berpisah selama 1 tahun penuh, Nier benar-benar kesepian dan bangkrut, dan dia tidak tahan dengan kesepiannya. Dulu ada seorang ibu di sisinya sebelumnya, tetapi sekarang, bahkan ibunya tidak di sisinya. Kekosongan seperti itu, kesepian seperti itu, kedinginan semacam itu, yang belum saya alami secara pribadi tidak pernah bisa dibayangkan. Selama setahun penuh, satu-satunya harapan Nier adalah bertemu Zhu Hengyu lagi. Adapun ibu, bahkan, setiap malam, dalam tidurnya, dia bisa merasakan situasi di sisi ibunya. Meskipun pada siang hari, keduanya berada di sisi yang terpisah, dan terdampar di Frost Battlefield dan Blaze Battlefield. Tetapi ketika datang ke tempat tidur di malam hari, keduanya sering dapat bermimpi tentang situasi masing-masing. Tidak ada kata. Dini hari berikutnya, Zhu Hengyu memanggil gadis hitam dan meninggalkan Frost City bersama Snowman King dan Nier. Adapun Yan Hui, mereka tinggal di toko. Tulang-tulang tubuhnya masih terlalu lemah, jangan membekukan dunia sedingin es ini. Setelah berjalan keluar dari Frost City, Zhu Hengyu memeluk Nier dengan erat, dan bergegas keluar di antara kendali. Dini hari tadi, setelah sarapan, Zhu Hengyu dengan santai memperbaiki 4 sepatu lonjakan khusus untuk gadis hitam. Paku-paku ini tidak ada yang istimewa, terutama karena penambahan 3 paku tajam di bawah 4 kuku gadis kulit hitam. Pada saat ini, gadis hitam berlari di es. 3 paku di bawah setiap kuku akan menembus dangkal ke dalam es. Dengan cara ini, gadis hitam tidak lagi khawatir tergelincir. Setiap kuku sangat kuat dan kuat.
Berlari jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada berlari di padang rumput. Hanya butuh 3 jam bagi kedua orang itu untuk melintasi jarak ribuan mil untuk mencapai lokasi lembah keretakan es. Nir sudah terbiasa dengan lembah es dan tidak bisa lagi mengenalnya. Pada tahun lalu, kecuali untuk terburu-buru terakhir ke Frost City dan Zhu Hengyu untuk berdamai. Dia sudah di sini selama setahun penuh. Ada gunung dan dataran teratai salju beku dan buah teratai salju. Hanya di sini Nir yang bisa selamat. Di bawah kepemimpinan Nier, Zhu Hengyu berjalan sampai ke celah es. Melihat bagian bawah celah es, dunia kristal es yang jernih dan indah. Zhu Hengyu berteriak kagum. Semuanya di sini tidak berbeda dari Crystal Palace di Beihai Dragon Palace di zaman kuno. Hanya saja istana naga terbuat dari kristal ungu. Istana kristal es di sini seluruhnya terbuat dari es berwarna biru sedalam es. Warna berbeda, tetapi keindahannya sama. Bahkan Suanbing biru es ini terlihat lebih megah dan menakjubkan. Terutama lotus salju beku yang menghiasi dinding es di sekitarnya, dan buah ubi merah, memperindahnya seperti mimpi, tanpa rasa realitas. Terlepas dari hal lain, Zhu Hengyu mengambil lotus salju yang beku dan memasukkannya ke dalam mulut untuk mencicipinya. Rasanya manis, sedingin es, dan sangat renyah. Aroma elegan hanya mabuk. Enak saja, tidak ada yang hebat sama sekali. Zhu Hengyu bukan orang yang memperhatikan selera makan. Yang paling mengejutkan Zhu Hengyu adalah bahwa lotus salju beku ini mengandung sumber air yang kuat. Teratai salju yang beku memakannya, dan melepaskan ratusan sumber air, mengaduk-aduk tubuh. Namun, meskipun lotus salju beku ini menyediakan banyak sumber daya air, sangat sulit untuk dicerna dan diserap. Kekuatan sumber air dingin bertahan di dalam tubuh untuk waktu yang singkat kemudian menghilang ke bagian luar tubuh. Tentu saja Zhu Hengyu tidak mau menyia-nyiakannya. Awalnya, dia bisa langsung menuangkannya ke perisai air suci dan menyerapnya langsung. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Nir, selama dia makan ubi itu akan segera berhenti dingin. Dengan ragu-ragu, dia melemparkan tetesan salju merah ke mulutnya, dan saat berikutnya, aliran panas menyebar dari antara dada dan perutnya. Ketika arus hangat itu lewat, semua tenaga air dengan cepat disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam tubuh. Teror, ini terlalu menakutkan. Tanah. Meskipun lotus salju sangat besar dan tidak bisa makan terlalu banyak, Anda harus tahu bahwa lotus salju beku ini terbentuk oleh kondensasi sumber daya air. Setelah dicerna dan diserap secara menyeluruh, ia dapat menyerap ratusan sumber daya air. Apa yang dimakan Zhu Hengyu barusan adalah lotus salju terkecil, paling tidak mencolok dan terluar. Lihatlah ke kedalaman lembah keretakan. Di kedalaman lembah keretakan, ada lebih banyak dan lebih besar salju teratai. Didampingi oleh Nir, Zhu Hengyu berjalan sampai ke lembah-lembah es. Sepanjang jalan, Zhu Hengyu terus memetik teratai salju beku di sekitarnya. Pada suatu waktu, pilih satu pohon dan makan langsung. Di bawah ujian Zhu Hengyu, lotus salju yang beku di sini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Wilayah terluar dari Ice Rift Valley, yang merupakan lotus salju beku yang dimakan Zhu Hengyu untuk pertama kalinya, hanyalah lotus salju beku berumur seabad. Semakin banyak Anda masuk, semakin tinggi usia dan semakin besar volume lotus salju. Dari luar ke dalam, tahun-tahun Frost Snow Lotus berabad-abad, ribuan tahun, 10.000 tahun. Adapun lotus salju beku yang berusia lebih dari 10.000 tahun, saya belum melihat satu pun. Perlu disebutkan bahwa, teratai salju yang beku ini sebenarnya bukan tanaman kayu, juga bukan tanaman herba, tetapi sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan air murni. Setelah perut dimakan, ia akan langsung lenyap menjadi sumber air yang sangat murni. Tidak peduli berapa banyak yang Anda makan, Anda tidak akan panik, dan tidak akan ada residu untuk dikeluarkan. Selama kecepatan pencernaan dan penyerapannya cukup cepat, Anda bisa memakannya tanpa batas. Sepanjang perjalanan, itu berada di dalam lembah keretakan es yang panjangnya 3 km dan lebarnya lebih dari 300 meter. Ada lubang dan lembah yang penuh dengan bunga teratai dan salju. Jumlah mereka hanya tak terhitung dan tak bisa diperkirakan. Kalau saja Nir ada di sini, tidak peduli bagaimana dia makan, dia tidak akan pernah makan semuanya. Sebelum Nir makan semua lotus salju beku ini, lotus salju beku baru mungkin telah tumbuh. Di dalam Frost Battlefield, aliran waktu sangat cepat. 3 hari di medan api adalah setahun di sini. 1 jam ketika dunia 5 elemen terbalik adalah hari di sini. Melihat lubang dan lembah, lotus salju yang sangat menyilaukan, dan lotus salju merah. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Nir jelas seorang gadis dengan keberuntungan besar. Dengan tanah yang diberkahi ini, tanah pertanda-pertanda geomantis, budidaya Nier tidak sulit sama sekali. Dengan makan lotus salju beku setiap hari, dia akan segera menjadi lebih kuat. Setelah berputar beberapa kali di lembah keretakan es, Zhu Hengyu segera memberi perintah kepada Xuan Zongfa. Menurut topografi celah es, rancang sebuah istana kristal yang panjangnya 3 km dan lebar 300 meter. Desain seperti itu benar-benar tidak sulit sama sekali untuk badan Dharma Xuanzong dengan kecerdasan hingga 600.
Ini hanya untuk mendesain istana berdasarkan medan tetap. Ada terlalu banyak pengalaman serupa untuk dipelajari. Setelah hanya 3 jam, tubuh Xuanzong Dharma merancang istana kristal yang luar biasa sesuai dengan permintaan Zhu Hengyu. Setelah desain selesai, Xuanzong Fasen memadatkan istana kristal menjadi hantu 3 dimensi dan mengirimkannya ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu juga tidak menunda, dan secara langsung menyalin ilusi ini dan memasuki lautan pengetahuan Nir. Sampai sekarang, setelah 1 tahun berkultivasi, dengan memelihara sejumlah besar lotus salju beku dan lotus salju, Nier sudah menjadi biksu junior. Lautan kesadarannya sudah cukup untuk mengakomodasi hantu. Melihat Crystal Palace yang megah di Sihainei, Nier sangat senang. Saat mengobrol dengan Zhu Hengyu kemarin, Nier sudah benar-benar memahami apa yang akan ia lakukan di masa depan. Karena Anda ingin mewujudkan cita-cita Anda, selesaikan impian Anda. Jadi, kesepian tidak bisa dihindari. Jika Anda ingin makan, minum dan bersenang-senang setiap hari, dan kemudian dengan santai mewujudkan cita-cita Anda dan memenuhi impian Anda, itu benar-benar hanya mimpi. Pada minggu berikutnya, Zhu Hengyu tidak pergi kemanapun. Dalam seminggu, Zhu Hengyu mengajar Nier 3 magis utama. Sihir pertama adalah perisai air suci yang disesuaikan untuk Nier oleh Zhu Hengyu berdasarkan perisai sihirnya sendiri. Sihir kedua, yang disebut Ice Shield, mengembun pelindung es hitam dari udara tipis untuk melindungi tubuh. Sihir ketiga, yang disebut Bing Dun, setelah diaktifkan, Nier dapat melarikan diri ke dalam Xuan Bing secara instan dan menghilang. 3 sihir ini, terdengar menyi, tampak sangat biasa, bukan masalah besar. Bahkan, di bawah kombinasi ini, Nier nyaris tak terkalahkan. Perisai air suci sangat efektif dalam melindungi terhadap serangan energi. Sihir pelindung es juga sangat bagus dalam melindungi dari serangan kekuatan. Perisai dan perisai es membentuk sistem pertahanan lengkap untuk Nier. Mampu menembus 2 perisai pertahanan ini secara instan, kekuatannya harus jauh lebih tinggi dari Nier. Tuan seperti itu jauh lebih kuat daripada Nier. Tidak peduli sihir apa yang Anda pelajari, Anda pasti tidak bisa mengalahkannya. Namun, kegagalan untuk mengalahkan bukan berarti Anda akan mati. Di medan perang yang sangat dingin ini, Nier bisa meluncurkan Bing Dun kapan saja, dan melarikan diri. Tak satu pun dari 3 sihir utama digunakan untuk menyerang. Zhu Hengyu bahkan tidak berpikir tentang membawa Nier ke medan perang. Jika Nier benar-benar ingin memiliki kemampuan ofensif, maka selama dia mau bekerja keras, dia dapat mengembangkan berbagai metode dan teknik serangan sendiri. Untuk saat ini, Nier masih fokus pada melindungi dirinya sendiri. Hanya dengan melindungi diri Anda terlebih dahulu, Anda bisa memenuhi syarat untuk berbicara tentang menyerang musuh. Selain itu, Nier dan Raja Salju tidak dapat dipisahkan. Di medan perang besar Frost, satu-satunya orang yang bisa bergaul dengan Nier adalah Raja Salju. Nier tidak perlu memiliki kemampuan ofensif, selama Raja Salju memiliki kekuatan penghancur yang super, itu sudah cukup. Perlu disebutkan bahwa, Raja Snowman mampu menyerang. Snowman King dapat mengaktifkan tenaga air, mengembun bola salju dari udara tipis, dan meluncurkan serangan bola salju jarak jauh pada sasaran. Jangan remehkan bola salju kecil ini. Setelah bola salju mencapai target, kekuatan sumber air yang terkandung dalam bola salju akan meledak seketika. Bola salju mengandung 2 pukulan. Pertama ada kejutan fisik, dan kemudian kejutan energi. Meskipun manusia salju hanya bisa menggunakan sihir ini, kekuatannya juga sangat menakutkan jika dibudidayakan hingga batasnya. Namun, jangan berpikir bahwa aspek terkuat Snowman King adalah lemparan bola salju. Hal yang paling kuat tentang Raja Salju adalah dia dapat memanggil dan mengendalikan hingga 3.000 monster salju dalam radius 1 km. Seorang Raja Salju dapat membentuk pasukan. Meskipun, di medan perang es ini, monster terkuat adalah monster salju. Tetapi pada kenyataannya, itu karena pasukan utama akan secara teratur mengirim orang ke Frost Battlefield untuk membersihkan semua monster salju, tanpa memberi mereka waktu, dan terus tumbuh. Kalau tidak, di bawah pertumbuhan konstan, manusia salju akan berevolusi menjadi monster salju. Seiring berevolusi, kekuatannya akan terus meningkat. Manusia salju, raksasa salju, Iceman, monster es, Frost Warrior, Frost Elite, Frost Warlord, Frost Marshal, Frost King. Dalam legenda, Frost King itu adalah puncak tubuh kekacauan. Tentu saja, manusia salju dan monster salju biasa tidak dapat berevolusi menjadi Frost Kings. Pada dasarnya, Jenderal Frost sudah dibatas. Hanya Snowman King dengan kecerdasan yang dapat dipromosikan hingga berkembang menjadi Frost King. Semua seutuhnya, Nier sendiri tidak harus memiliki kekuatan serangan sama sekali. Selama dia bisa menjamin keselamatannya sendiri, dia bisa sepenuhnya mengendalikan Raja Salju, memerintah 3.000 Jenderal Frost, dan bertarung sepanjang jalan. Kekuatan serangan kecil yang tidak dimiliki Nier dalam dirinya dapat dibuat oleh Raja Salju dan 3.000 Jenderal Frost. Yang paling penting adalah bahwa dengan 3 sihir ini, Nier sudah bisa membangun istana kristal yang megah sesuai dengan desain Zhu Hengyu. Perisai es yang dia lakukan sebenarnya bisa disebut dinding es.
Mereka semua memulai dari ketiadaan, merembeskan dinding es dari udara yang tipis. Setelah mempelajari 3 sihir utama, Nier sangat bahagia, dan akhirnya dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dia ingin membangun istana kristal mewah di lembah keretakan es ini. Waktu berlalu cepat, dalam sekejap, 1 minggu berlalu. Waktu untuk mengakhiri putaran medan perang es ini akan datang lagi. Melihat Zhu Hengyu dengan enggan, Nier tahu perpisahan ini akan memakan waktu setidaknya 1 tahun sebelum aku bisa melihat Zhu Hengyu lagi. Selain itu, Zhu Hengyu juga menjelaskan bahwa dia harus berlatih keras dan tidak selalu memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu. Zhu Hengyu tidak menjamin bahwa dia akan mengunjunginya setiap tahun, jadi dia tidak perlu menghitung hari untuk menghitung. Mungkin setahun, mungkin 3 atau 4 tahun, atau bahkan 3 atau 400 tahun, Zhu Hengyu akan datang menemuinya sekali. Setelah semua, selanjutnya, Zhu Hengyu juga ingin memasuki medan perang lain untuk berlatih. Dia tidak bisa hanya berkeliaran tanpa melakukan apapun. 5 medan perang uji coba ini tidak begitu penting bagi Zhu Hengyu. Meskipun dimungkinkan untuk mengakumulasikan sejumlah besar kekuatan sumber dari 5 elemen dan memadatkan perisai daya sumber 5 lapis, sumber daya yang dihasilkan di sini pada akhirnya terbatas. Ini hanyalah medan perang percobaan di tingkat pertama. Sumber daya di sini ditakdirkan untuk menjadi yang paling langka. Jika Anda ingin mendapatkan sumber daya yang besar, Anda masih harus benar-benar menghancurkan medan perang. Hanya bermain di medan perang percobaan ini tidak lain hanyalah trik anak-anak. Ambil perisai air suci sebagai contoh. Jangan berpikir bahwa jutaan sumber daya air luar biasa. Kekuatan pelindung air suci ditentukan oleh jumlah kekuatan sumber air. Level penuh perisai air suci adalah 3000. Untuk menumbuhkan perisai air suci ke tingkat penuh, jumlah kekuatan sumber air yang dibutuhkan sangat besar, lebih dari bintang-bintang di langit. 3 diikuti oleh 3000, yang merupakan jumlah kekuatan sumber air yang dibutuhkan oleh perisai gaya sumber tingkat 3000. Jika Anda mendapatkannya dari medan perang percobaan ini, bahkan jika Anda telah berkultivasi selama 1 miliar triliun tahun, Anda tidak akan dapat mengakumulasi 1/10 juta. Zhu Hengyu juga tidak tahu apa kecepatan aliran waktu di dalam medan perang yang benar-benar runtuh. Karena itu, dia tidak bisa menjamin berapa lama dia akan menemui Nier. Jika Nier ingin sering bertemu Zhu Hengyu, dia harus tunggu sesegera mungkin. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mengikuti Zhu Hengyu ke berbagai medan perang runtuh tingkat tinggi, Zhu Hengyu dapat membawanya. Sebelum itu, satu-satunya hal yang harus dilakukan Nier adalah berlatih keras. Menghadapi perpisahan itu, Nier sulit dipisahkan. Namun, Zhu Hengyu tidak bisa menghentikan langkahnya. Setelah semuanya diatur, saya mengucapkan selamat tinggal pada Nier. Zhu Hengyu memanggil gadis hitam, bergegas kembali ke Frost City, dan kembali ke toko. Begitu dia memasuki toko, Zhu Hengyu melihat Yan Hui yang berada di lantai pertama toko, mengayunkan tinjunya dan berolahraga dengan serius. Melihat gerakan Yan Hui yang tidak dewasa dan sulit diatur, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Yan Hui jelas belum mengunjungi seorang guru, ini adalah seperangkat keterampilan tempurnya sendiri. Sayangnya, meskipun keterampilan bertarung memang bisa diciptakan, mereka harus didasarkan pada pengetahuan mendalam tentang seni bela diri. Jika Anda tidak tahu apa-apa, buat saja rekaman dari udara tipis, itu omong kosong. Melihat kembalinya Zhu Hengyu, Yan Hui segera berhenti berolahraga dan menyambutnya dengan mata cerah. Hah, Dengan siulan, cahaya biru meledak. Zhu Hengyu mengambil Yan Hui dan muncul di alun-alun utara kota Tiandu. Melihat sekeliling, baru saja subuh. Pejalan kaki di jalan masih sangat langka. Dia menepuk sakunya, Zhu Hengyu ditentukan. Dalam perjalanan ini ke Frost Battlefield, meskipun Zhu Hengyu tidak berburu pada hari pertama, ia memulai pada hari kedua. Sementara Nier belajar sihir, Zhu Hengyu mengendarai Black Girl dan membawa Raja Salju untuk berburu. Meskipun waktu berburu tidak lama setiap hari. Tapi jangan lupa bahwa lembah keretakan es terletak di kedalaman medan perang es. Ada terlalu banyak monster salju di sekitar celah es untuk dihitung. Setelah hanya 3 hari berburu, Zhu Hengyu memburu puluhan ribu monster salju dan memburu jutaan sumber air. Adapun kali lain, Zhu Hengyu tidak pergi berburu secara membabi buta. Sebelum meninggalkan Frost Battlefield, Zhu Hengyu menjual semua kekuatan sumber air. Ketika Zhu Hengyu dan Yan Hui kembali untuk membalik ranah 5 elemen. Dalam pelukan Zhu Hengyu, ia memiliki ratusan juta kupon 5 elemen. Sepanjang perjalanan ke Bank Tianducheng, Zhu Hengyu menukar 10 juta dan 5 elemen. Adapun sisa ratusan juta kupon 5 elemen, Zhu Hengyu membawanya ke dalam pelukannya. Bagaimanapun, tidak ada gunanya bagi Zhu Hengyu untuk meminta terlalu banyak uang dalam pembalikan alam 5 elemen ini. Di dalam medan perang yang runtuh, catatan 5 elemen ini adalah satu-satunya mata uang yang beredar. Bagi Zhu Hengyu, kupon 5 elemen lebih berlaku daripada uang 5 elemen. Selain itu, perlu disebutkan bahwa, dalam seminggu di Frost Battlefield, Zhu Hengyu telah memakan 2 juta pohon lotus salju yang beku. Ketika Zhu Hengyu meninggalkan Frost Battlefield, perisai air suci Zhu Hengyu juga mencapai level 7.
Seperti perisai api suci, keduanya mencapai 3,6 juta derajat. Setelah bertukar koin, Zhu Hengyu dan Yan Hui meninggalkan bank. 10 juta uang 5 elemen adalah 1000 uang 5 elemen kristal merah. Tali kulit melewati lubang di tengah uang 5 elemen. Mengenakan 1005 elemen uang bersama adalah apa kata pepatah. Untuk dunia ini, kekayaan di bawah 10.000 dapat diintegrasikan ke dalam satu uang 5 elemen. Karena itu, kekayaan di bawah 10.000 dapat dibawa bersama Anda. Unit lebih dari 10.000 ditangguhkan. Gantung adalah untaian 105 elemen uang, bernilai 1 juta. Sekali jalan itu konsisten. Itu selalu 10 juta. Di dunia 5 unsur, yang disebut kekayaan setidaknya 100 miliar yuan. Orang yang bisa disebut kaya, tidak diragukan lagi benar-benar super kaya. Meskipun dia punya uang di sakunya, Zhu Hengyu tidak punya rencana untuk membeli real estate. Meskipun lingkungan di permukiman kumuh itu sangat buruk, itu juga cukup hidup. Terutama di siang hari, orang-orang ada di mana-mana. Jika Anda membeli rumah, Zhu Hengyu akan tinggal di sana sendirian, yang tidak ada artinya. Meskipun permukiman kumuh itu kotor, berantakan dan buruk, bau di udara bahkan lebih bau. Namun, semua ini bisa diubah. Selama ada uang, bahkan tanah berlumpur bisa dibangun menjadi rumah yang indah. Semua seutuhnya. Berbeda dengan gedung-gedung Bluestone yang megah dan menjulang tinggi. Zhu Hengyu lebih suka tinggal di desa kecil yang ramai dan ramai. Untuk kota Tiandu, hanya ada satu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu, dan itu adalah daerah kumuh. Menurut materi yang Zhu Hengyu dapatkan dari perpustakaan, di medan perang yang runtuh, semuanya layu, dan tidak ada kehidupan yang bisa bertahan di sana untuk waktu yang lama. Di medan perang yang runtuh, tidak hanya hukum yang runtuh, tetapi bahkan etiket dan moral juga runtuh. Di medan perang runtuh, meskipun setiap batch bisa masuk banyak biksu. Tapi jangan perlakukan biksu itu sebagai teman. Bertemu satu sama lain di hutan belantara adalah hal yang paling berbahaya. Di dalam medan perang yang runtuh, semua eksplorasi terisolasi. Di tempat seperti itu, tidak ada yang bisa tahu bahkan jika seseorang membunuh. Di dalam medan perang yang runtuh, hal yang paling berbahaya bukanlah roh perang di medan perang. Bahkan, yang paling berbahaya adalah para biarawan yang memasuki medan perang yang runtuh bersama. Selama mereka memiliki kesempatan, mereka pasti tidak keberatan membunuh biksu lain dan merampas harta milik satu sama lain. Jenis panen ini adalah yang terkaya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.